Jemaat Tuhan, Shalom. Ibadah keluarga malam hari ini, firman Tuhan terambil dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25 yang berbicara dalam konteks Gideon memimpin umat Tuhan untuk menghadapi orang Midian dan Amalek. Dan apa yang dapat kita pelajari pada malam hari ini yaitu beberapa hal. Yang pertama, bahwa kemenangan adalah satu proses perjuangan hidup kita untuk keluar dari berbagai pergumulan dan permasalahan. Demikianlah Gideon sebagai seorang pemimpin, ia memenangkan peperangan dan mengalahkan orang Midian, dan ketika itu orang Midian lari tunggang langgang dan ketakutan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu rahasia besar yang boleh kita pelajari saat ini, bahwa perjuangan hidup ini harus disertai dengan beberapa hal. Yang pertama, bahwa Gideon sangat percaya pada janji Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi dia. Dan karena itu dia tidak akan pernah gagal untuk berupaya mengandalkan Tuhan selalu. Tuhanlah yang selalu melindungi, menjaga, membimbingnya, memberikan hikmat ia untuk memimpin 300 pasukan yang ada. Itu hal yang pertama yang paling penting. Yang kedua, bahwa Tuhanlah yang telah memilih orang-orang yang siap dipakai untuk berjuang, untuk menghadapi peperangan itu. 300 orang pasukan daripada Gideon adalah orang-orang terpilih yang dari 30.000 orang. 300 orang ini adalah orang-orang yang siap dengan keberanian, kesetiaan untuk berjuang, untuk membebaskan diri. Di tengah situasi saat ini, 300 orang adalah jumlah yang sangat sedikit untuk menghadapi situasi yang ada. Tetapi dibutuhkan orang-orang yang terpilih dari Tuhan sendiri. Dan hal kedua ini paling penting bagi kita, bahwa kalau kita hari ini, saudara dan saya adalah orang yang terpilih oleh Tuhan dan diselamatkan, kita adalah orang-orang yang diberi kemenangan untuk berjuang bersama dengan Tuhan. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari Gideon saat ini, bahwa ada strategi yang digunakan untuk menghadapi peperangan itu. Strateginya sederhana, yaitu menakut-nakuti. Tetapi juga strategi ini membutuhkan banyak orang yang memiliki kemampuan dan pengertian dan berupaya dengan sungguh-sungguh. Karena strategi tanpa dijalankan dengan manajemen yang bagus, strategi tanpa dijalankan dengan orang-orang yang berkualitas juga sangat sulit untuk memenangkan peperangan itu. Dan yang keempat, tidak hanya cukup bahwa 3 hal itu, tetapi juga Gideon mengajak suku-suku yang lain. Ketika orang-orang Midian sudah ketakutan, suku-suku yang lain juga ikut bersama-sama mengatur strategi dan mengusir sejauh-jauhnya, sehingga kemenangan itu mereka dapatkan. Dari 4 hal itu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita juga mau merenungkan kehidupan kita di tengah-tengah peperangan hidup iman kita. Yaitu bagaimana kita mengandalkan Tuhan di tengah-tengah pandemik ini. Bahwa kita tidak boleh lalai untuk senantiasa menyadari mengandalkan Tuhan. Tetapi saat yang sama kita menyadari kita adalah orang yang terpilih untuk setia melakukan tanggung jawab kita. Iman kita, yaitu bersaksi di dalam kehidupan, perbuatan dan tindakan kita kepada semua orang. Sebab di sanalah nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Di sanalah kita menang atas peperangan itu. Di dalam keluarga kita, tempat peperangan utama kita untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kesetiaan bersama. Suami dan istri, orang tua dan anak bersama-sama melakukan banyak hal tanggung jawab mereka untuk hidup dalam peperangan itu. Ada strategi, ada manajemen yang harus diatur untuk bersama-sama pula. Dalam kehidupan manajemen keluarga kita, dalam kehidupan manajemen jemaat kita, dalam kehidupan manajemen masyarakat yang ada dalam masyarakat kita. Yaitu ketaatan-ketaatan dan kepatuhan-kepatuhan kita atas ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam new normal saat ini. Ini hal yang penting untuk kita menang. Kalau kita tidak menggunakan strategi, kita tidak menggunakan ketaatan kita, maka banyak orang yang kemudian akan menimbulkan masalah dalam kehidupan ini. Dan yang keempat tadi, saudara-saudara, kita tidak bisa sendiri. Kita harus bisa mengajak orang lain untuk bersama-sama dalam memenangkan peperangan ini. Karena Tuhan menginginkan kita untuk senantiasa menyadari
Tanggung jawab iman saudara dan saya adalah tanggung jawab dalam kehidupan menyaksikan kebaikan Tuhan yang memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Kemenangan iman hari ini adalah kemenangan dalam ketaatan kita untuk new normal dalam kehidupan kita. New normal adalah kehidupan yang sesungguhnya membentuk kehidupan kita untuk lebih baik dari hari-hari kemenangan, hari-hari yang lain, hari-hari yang lalu. Sehingga kita percaya perjuangan hidup kita hari ini adalah perjuangan bersama dengan Tuhan yang memberi kemenangan bagi saudara dan saya. Dan itu hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemenangan itu pasti, sebab Dialah yang telah memilih dan memenangkan kehidupan ini dan berjuang bersama dengan kita. Terpujilah Kristus Yesus. Tuhan menjamah saudara yang sakit, Tuhan menjamah saudara dalam pergumulan, Tuhan menjamah saudara dalam berbagai pergumulan yang sungguh-sungguh berat pada hari ini. Tetapi ingatlah, kemenangan Tuhan yang menjanjikan. Tuhan menepatinya dalam hidup kita. Berpeganglah pada janjinya. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.